Bentar ya. Udah masuk belum rekamannya? Udah. Ya udah Mbak Rahma, silakan dimulai Mbak Rahma. Bentar Bu, Oh, saya belum. masih tidak Bu. Halo, Ya, salah saya jelas nggak ya? jelas Mbak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Arni, selamat malam teman-teman semuanya. Saya Rahmawati malam ini akan mempresentasikan modul 8, yaitu sistem cost costing. Next slide. Jadi pokok pembahasan malam ini adalah membedakan antara produk bersama, joint product, dan produk sampingan atau by product. Yang kedua, menentukan cost bersama, joint product, dan membedakan dengan cost umum. Membedakan antara produk sampingan dengan bahan sisa, mengalokasi cost bersama pada produk bersama dengan menggunakan metode yang tepat, kemudian menentukan yang dilakukan perusahaan pada produk sampingan, apakah menjualnya tanpa memproses lebih lanjut atau memproses lebih lanjut sebelum dijual. Kemudian membuat jurnal yang dibutuhkan untuk mengakuntansi produk bersama dan sampingan. Next slide. Produk bersama dan produk sampingan. Ini di sini ada sebuah gambar di mana diproses dengan penyulingan dalam sebuah tungku. Jadi produk yang sama, prosesnya yang dengan proses yang sama, jadilah berbagai hasil produk, namun memiliki fungsi yang berbeda, seperti gas, bensin, minyak tanah, solar, minyak bahan bakar industri, dan minyak pelumas, lilin, parafin, dan aspal. Nah, dari sini kita jadi tahu kan bahwa produk bersama adalah produk-produk individual yang masing-masing memiliki nilai jual yang signifikan dan relatif sama atau tidak berbeda secara signifikan. Terus contoh yang lainnya, selain itu ada pemotongan dan pengolahan daging sapi, pertambangan seperti freeport, serta pengolahan kayu. Kemudian ada karakteristik dasar produk bersama. Produk bersama produk bersama dihasilkan dari bahan baku dan proses yang sama. Yang kedua, ada pemanufakturan produk bersama selalu memiliki titik pisah. Jadi, suatu titik dalam proses produksi yang mana setiap produk bersama akan terpisah secara individual, kemudian masing-masing dijual atau diproses lebih lanjut. Yang ketiga, tidak ada satu produk bersama yang memiliki nilai yang lebih besar secara signifikan dibandingkan proses bersama lainnya. Kemudian produk sampingan dan bahan sisa. Bahan sisa dapat digunakan lagi untuk tujuan proses produksi lain atau dijual. Contohnya seperti perusahaan konveksi. Kalau dalam perusahaan konveksi itu kan biasanya kain setelah dipotong membentuk sesuai pola itu kan pasti ada sisa kainnya. Nah, sisanya itu kadang ada yang agak lebar, kadang ada yang kecil-kecil banget. Nah, yang agak lebar itu masih bisa diproses lagi menjadi produk sampingan, misalkan kayak bros jilbab kayak gitu.
dibuat motif pita atau motif bunga, itu juga bisa. Kemudian setelah dipotong untuk membentuk pita atau bunga-bunga kan nanti masih ada kain kecilnya lagi. Nah, itu yang dinamakan bahan sisa. Produk sampingan dan bahan sisa itu pembedanya dari dua jenis adalah nilai jualnya. Produk sampingan punya nilai jual lebih tinggi dibanding bahan sisa, tetapi perbedaannya sangat relatif. Kemudian bahan sisa bisa saja suatu saat berubah menjadi produk sampingan dengan adanya teknologi atau pasar baru. Terus ada lagi cost bersama, joint cost, dan cost umum. Karakteristik dari cost bersama ini adalah tidak dapat dilihat atau dilacak produk tertentu yang menyerapnya. Cost bersama terkait dengan cost yang terjadi untuk menghasilkan produk-produk yang diproduksi secara simultan. Sedangkan cost umum adalah cost yang muncul akibat adanya penggunaan bersama suatu fasilitas oleh dua pengguna atau lebih. Dari ini kita dapat melihat sebuah gambar di mana bahan bakunya yaitu sapi, kemudian diproses pemanufakturan. Nah, inilah yang dinamakan bahan bakunya sama, prosesnya itu sama, dan ini disinilah letak cost bersama, karena menggunakan bahan baku yang sama, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ini berada di departemen pertama. Kemudian dari proses pemanufakturan tadi, terciptalah beberapa produk lagi menjadi hamburger, steak, roast, dan tulang. Dari hamburger, steak, dan roast, dari tiga hasil produksi ini kemudian diproses oleh departemen 2. Kalau yang di sebelah kiri tadi itu kan termasuk cost bersama. Nah, yang sebelah kanan inilah yang dimaksud cost tambahan, karena udah penggunaannya itu udah beda. Terus dari kenapa kok yang tulang ini kok nggak melalui proses lagi? Karena kalau tulang itu langsung dijual. Terus sistem cost produk bersama dan produk sampingan. Sistem cost produk bersama dan produk sampingan bukan merupakan sistem akumulasi cost yang baru. Sistem ini merupakan bagian integral dari sistem cost proses atau sistem cost pekerjaan. Dan sistem ini terkait dengan bagaimana mengalokasi cost bersama ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan dan kemudian menentukan nilai dari masing-masing produk. Terus lanjut next slide. Ada sistem cost produk bersama. Sistem cost produk bersama ini ada metode nilai pasar, market output fisik, metode cost unit rata-rata, metode rata-rata berbobot, dan metode unit kuantitatif. Metode nilai pasar atau yang biasa disebut harga jual besar, atau metode ini sering digunakan. Besarnya nilai pasar atau harga jual suatu produk ditentukan oleh cost yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk tersebut. Semakin besar cost-nya, maka semakin tinggi harga jual produk tersebut. Rumusnya, alokasi cost bersama itu nilai pasar total setiap produk dibagi nilai pasar total seluruh produk dan dikalikan cost bersama. Sedangkan cost produksi itu alokasi cost bersama ditambah cost proses produksi tambahan. Selanjutnya yang kedua ada nilai pasar
nilai terrealisasikan bersih. Rumusnya nilai pasar hipotesis sama dengan nilai pasar final dikurangi kos proses produksi tambahan, estimasian dikurangi biaya disposal. Sedangkan alokasi kos bersama itu nilai hipotesis setiap produk dikurangi nilai hipotesis total seluruh produk dikali kos bersama. Kemudian ada nilai metode output. Kos bersama dialokasi dengan menggunakan rasio output per produk dibagi dengan total output produk bersama yang dihasilkan. Alokasi kos bersama ini rumusnya adalah jumlah output setiap produk dibagi jumlah total seluruh produk dikalikan kos bersama. Seperti kita dapat melihat contohnya pada halaman 8.18. Yang ketiga ada metode cost unit rata-rata. Metode cost unit rata-rata ini cost bersama dibagi jumlah total seluruh produk. Terus selanjutnya ada lagi metode rata-rata berbobot. Dalam metode ini pertama dihitung terlebih dahulu adalah unit bobotan untuk masing-masing produknya. Dan yang kedua, menghitung alokasi kos bersama setiap produk berdasarkan unit berbobot tersebut. Metode unit kuantitatif. Metode unit kuantitatif mengalokasi kos bersama berbasis suatu unit pengukuran yang umum seperti kilogram, galon, ton, dan liter. Jika produk bersama tidak memiliki unit pengukuran yang seragam, maka unit pengukuran masing-masing harus dikonvensi agar seragam. Yang berikutnya ada penjurnalan sistem kos produk bersama. Tentu pada awal yang kemarin itu sudah dijelaskan pada modul 6 dan 7. Bisa lihat dulu. Lanjut, sistem kos produk sampingan. Sistem kos produk sampingan memiliki nilai ekonomis yang lebih kecil daripada produk bersama, tetapi lebih besar daripada bahan sisa. Terdapat dua kategori metode berterima untuk pengkosan produk sampingan. Yang pertama itu kos bersama tidak dialokasi pada produk sampingan. Yang kedua ada mengalokasi bagian tertentu dari kos bersama pada produk sampingan. Ada 4 metode, yaitu yang pertama metode pengakuan pendapatan kotor. Metode ini masih dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pendapatan produk sampingan sebagai penghasilan lain. Yang kedua ada pendapatan sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Ini bisa dilihat dalam halaman 8.30. Terus ada pendapatan produk sampingan sebagai pengurang kos barang terjual. Ada lagi pendapatan produk sampingan mengurangi kos produksi. Yang kedua ada metode pengakuan pendapatan bersih. Metode ini digunakan ketika produk sampingan mengalami proses lebih lanjut sebelum dapat dijual setelah titik pisah. Akan tetapi bukan berarti kemudian produk sampingan akan mendapatkan bagian alokasi dari kos bersama. Kos yang terlancarkan saja yaitu kos pemrosesan tambahan produk sampingan yang akan dicatat secara terpisah dari akun produk utama. Biaya administrasi dan pemasaran produk sampingan akan dipisahkan dari produk utama dan akan diperlakukan sebagai pengurang penjualan produk sampingan. Perbedaannya yaitu penjualan bersih produk sampingan, penjualan kotor produk sampingan dikurangi kos pemrosesan lanjut produk sampingan dan dikurangi biaya administrasi dan pemasaran produk sampingan. Hal ini contohnya bisa kita lihat pada halaman 8.32. Terus
Yang ketiga ada metode cost penggantian. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang produk sampingannya digunakan oleh departemen lain dalam perusahaan. Perlakuan akuntansinya adalah kos produksi sampingan di kredit dan sebagai lawannya di debit departemen yang menggunakan produk sampingan tersebut. Jumlah nominal yang dicatat dalam jurnal adalah sebesar kos pembelian atau kos penggantian. Yang keempat ada metode nilai terrealisasikan bersih. Nilai jual ekspektasian dari produk sampingan yang diproduksi dikurangi dengan kos pemrosesan tambahan ekspektasian dan biaya pemasaran dan administrasi. Ini akan mengurangi kos produksi dari produk utama. Metode nilai terrealisasikan bersih, nilai ini diperoleh dari nilai jual ekspektasian, jumlah seluruh produk sampingan yang diproduksi dikalikan harga jualnya. Dikurangi kos pemrosesan tambahan dan biaya pemasaran dan administrasi. Selanjutnya, ada metode yang kelima, itu metode nilai pasar atau reversal. Nilai ini didapatkan dengan mengurangkan nilai pasar produk sampingan dengan kos pemrosesan tambahan setelah titik pisah dan biaya administrasi dan pemasaran serta margin laba. Metode ini disebut juga metode membalik atau reversal dari harga jual menuju nilai pada saat titik pisah. Menggunakan metode ini maka produk sampingan akan memiliki akun sediaan terpisah dari produk utama dan akan diungkap dalam neraca di akhir periode akuntansi. Hal ini dapat dilihat pada halaman 8.35. Kemudian penjurnalan produk sampingan. Penjurnalan produk sampingan itu yang pertama ada produk sampingan diakui ketika terjual. Ketika perusahaan memilih metode ini maka akun sediaan produk sampingan tidak akan dibuat. Metode yang sesuai dengan ini adalah metode pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Saat kos pemrosesan tambahan terjadi, biaya pemrosesan tambahan produk sampingan didebet, sedangkan sediaan bahan, utang gaji, dan upah overhead pabrik dibebankan itu di kredit. Terus, mencatat kos disposal, pendapatan dalam proses Departemen 2 di debit, macam-macam rekening di kredit. Yang ketiga, mencatat penjualan produk sampingan, kos atau piutang dagang di debit, macam-macam rekening di kredit. Kemudian ada lagi produk sampingan diakui saat diproduksi. Jurnal yang digunakan dalam metode ini sangat tergantung pada apakah nilai dari produk sampingan dibentuk berdasarkan metode pendapatan bersih atau nilai pasar. Ini penjurnalnya pengakuan produk sampingan saat diproduksi, produk dalam proses Departemen 2 di debit, produk dalam proses Departemen 1 di kredit. Kos pemrosesan tambahan Departemen 2-nya produk dalam proses Departemen 2 di debit, sediaan bahan, utang gaji, dan upah overhead pabrik dibebankan di kredit. Lalu mencatat proses produk jadi produk sampingan di debit, produk dalam proses Departemen di kredit. Selanjutnya mencatat penjualan produk sampingan, biaya pemasaran dan administrasi dibayar di muka di debit, kas atau piutang dagang di debit, produk sampingan macam-macam rekening di kredit. Dengan metode pendapatan bersih, maka di akhir periode dalam neraca akan terdapat akun produk sampingan. Ini dapat dilihat pada halaman 8.37. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf, nggak ada salah. Kalau ada pertanyaan nanti akan dibantu jawab sama Bu Arni. Terima kasih. Kok saya? Ya, terima kasih, Mbak. Mohon maaf Bu, soalnya Pak Bos baru pulang. Kalau tuh harus masak. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Oke, terima kasih, Mbak.
Romlah ya, Romah ya, Rohmawati, Romlah. Saya nulis namanya Romlah coba. Oke, jadi bingung mau mulai dari mana saya. Saya review sebentar dari materi ini ya. Materi ini sebenarnya menarik ya, materi modul 8 ini menarik karena kalau yang paling gampang itu kalau Anda nanti mau buka usaha, ini penting sekali gitu, gimana sih cara nentukan costnya supaya harganya nggak salah gitu sebenarnya. Nah, contoh yang paling gampang itu misalnya yang paling kalau contoh di sini kan terlalu kadang mungkin kalau terlalu tinggi, bukan terlalu tinggi, mungkin nggak umum kita lihat gitu contohnya itu. Contoh di modul 8 ini, nanti ya modul 7-nya kita modul 8 dulu. Contoh di modul 8 ini minyak, kita nggak kebayang minyak itu seperti apa prosesnya gitu ya. Kemudian daging, nah daging juga mana yang contoh daging ya, tadi gambarnya, yang gambar ini ya, ini mungkin daging lumayan nih, tapi bahasanya mungkin kita nggak terlalu apa ya, tapi bisa sih jadi contoh. Tapi kalau saya sih pengennya misalnya yang paling gampang itu contohnya ayam deh. Kalau ayam kayaknya kita semua bisa bayangin ayam itu seperti apa sih gitu ya, di produk bersamanya. Nah, sebelum ke produk sampingan, walaupun ayam itu pasti ada sampingannya. Nah, gambar ini sebenarnya paling penting nih, gambar yang di slide 8, gambar 8.2. Nah, kalau ayam misalnya, ayam itu kan waktu dia masih 1 ekor, anggaplah itu misalnya ayam itu harganya, saya nggak tahu kalau harga Taiwan, kalau harga Indonesia anggaplah satu ekor itu misalnya 1 kilo gitu. 1 kilo anggap 40.000 ya, sekarang sekitar 30 lebih kan ya, hampir 40.000 sekilo. Nah, 40.000 itu terdiri 30 ya. Saya tahunya Batam 30 lebih, hampir 40. Jadi anggaplah 30.000 ya Mbak Eni ya. Nah, kalau 30.000 itu terdiri dari kepala misalnya ya, ceker gitu ya. Karena ada hitung tuh kepala berapa, kepala 1, ceker 2, terus dada 2 misalnya. Tergantung motongnya memang. Makanya sangat penting yang namanya titik pisah. Di sini kan ada 3 garis putus-putus nih, titik pisah. Titik pisah itu kalau ayam mau dijadikan apa gitu, mau dipotong berapa misalnya. Nah, tadi kan misalnya kalau mau, tergantung yang mau dijual kan ya. Kalau misalnya mau jualannya ayam KFC yang pakai tepung misalnya, contohnya. Dari ayam 1 ekor tadi, nah mungkin dipotongnya kan kecil-kecil ya, bisa jadi 8, enggak, 6 ya. Dada 2, paha 2, ceker berapa kira-kira, bingung saya. 2, paha atas bawah lagi ya, 6 lah. 6 yang gede misalnya, 6 potong kepala, ceker 7 jadinya. Nah, nanti keluarnya misalnya kita bisa bagi, kalau dari sini ya misalnya dada gitu, kemudian ceker misalnya, kemudian ya ayam itu kan macam-macam, terus ada, anggaplah ayamnya belum disembeli ya, masih ada bulunya misalnya. Bulunya kan berarti dibuang ya, enggak, bulunya dibuang misalnya. Terus nanti kepala sama ceker misalnya diambil, tapi untuk dimasak apa, misalnya dijual untuk dimasak sebagai apa. Kemudian tadi dada sama paha misalnya dimasak sebagai apa gitu misalnya, contohnya. Nah, kalau sampai titik pisah ini sebenarnya kita belum tahu mau dimasak apa. Intinya ayam tadi sudah tahu harga per potongnya gitu. Dari 30.000 1 ekor tadi, tahu oh dada berapa, terus paha berapa, terus apa lagi, ceker berapa, kepala berapa misalnya. Nah, cuman bulu kan dibuang ya, jadi nggak tahu harganya gitu. Nah, sebenarnya itu inti dari materi ini yang disebut cost bersama. Nah, kemudian kalau nanti diproses lagi, misalnya ayam
digoreng tepung, kan ada tambahan tepung ya, udah ada tambahan tepung, nanti ada juga pekerjanya ya, tepung kan bahan berarti, terus ada tenaga kerja, terus ada overhead kan, alat masaknya itu overhead ya, depresiasi peralatan masaknya, kompornya dan sebagainya ya. Nah, itu overhead. Nanti ada biaya bersama, jadilah produknya namanya ayam goreng Kentucky misalnya. Nah, mau dijual berapa gitu ayam goreng Kentucky itu, cara ngitungnya harus ngikutin proses itu tadi. Nah, tapi di dalam materi kita kan ada beberapa metode cara ngitungnya. Nggak langsung gitu sebenarnya. Metode yang paling gampang sebenarnya metode fisik. Mana ya, halaman berapa tadi lupa sih. Yang metode fisik itu teorinya ya. Ini teorinya itu yang paling gampang memang lihat di gambar ini gitu. Kalau teorinya kan bisa dibaca. Intinya sih itu, dari suatu barang itu awalnya itu dari bersama gitu, satu kelompok, terus nanti bisa diurai jadi beberapa macam. Bukan dibentuk ya, ini di apa, dari yang barangnya utuh dipecah-pecah, kosnya berapa gitu sebenarnya. Contohnya tadi misalnya dari 30.000, nah itu saya nggak bisa nentukan, oh 30.000 itu dada 10.000 misalnya, paha 8.000 misalnya, terus kepala 4.000, terus misalnya lagi ceker 2.000, pokoknya pas 30.000 gitu. Nah, saya belum bisa tentukan seperti itu karena harus tergantung metodenya. Nah, metodenya itu ada 4 ya. Ada beberapa, ada kan di halaman berikutnya ini. Sebentar masih. Nah, ini ada 5. Metode nilai pasar, metode output fisik, metode cost unit rata-rata, metode rata-rata berbobot, metode unit kuantitatif. Jadi banyak caranya. Kok ribet banget sih Bu ya gitu ya. Padahal kan kayaknya yang paling gampang udahlah timbang, misalnya berapa ons gitu misalnya dada gitu. Terus nanti berapa ons paha. Ya, dari jumlah unitnya itu aja misalnya. Berarti 30.000 dibagi misalnya berapa? 1. Misalnya dapat berapa ons tadi ya. Nah, nanti total misalnya kan tadi belinya sekilo 30.000 ya. Nah, setelah di split up tadi, dipisah-pisah, ternyata ditimbang berapa ons masing-masing atau berapa gram masing-masing. Terus nanti jumlah totalnya, terus misalnya gram dadanya saja, dada berapa gram per total dikalikan 30.000. Nah, itu bisa sebenarnya cara seperti itu. Mungkin dalam sehari-hari kalau misalnya orang-orang yang buka usaha makanan gitu ya, mereka udah tahu sebenarnya cara ngitungnya gitu aja, misalnya dari jumlah gramnya aja lah gitu, paling gampang. Nah, itu namanya metode output fisik. Sebenarnya secara teori ada gitu, dan secara praktek udah dikerjakan, pasti udah dikerjakan itu. Cuman nggak tahu teorinya gitu ya. Mungkin ada pun kalau buka usaha udah pakai cara seperti itulah kalau untuk makanan, tapi cuman ya nggak pernah tahu gitu, ada teorinya tuh ternyata untuk menentukan itu gitu. Nah, itu teorinya metode output fisik, itu paling mudah ya. Jadi misalnya dari ayam berapa sekilo, berapa gram, jumlah gramnya masing-masing setelah dipotong dibagi total jumlah gramnya berapa, nanti dikali 30.000. Misalnya kalau satu potong dada itu ternyata misalnya dari 1 kilo dada itu 500 gram, ya setengah kilo lah ya, setengah kilo berarti khusus dada saja 15.000 kosnya gitu. Jadi di pelajaran kos bersama ini sebenarnya kita pengen tahu dari kos bersama tadi sebenarnya berapa sih kos masing-masing gitu maksudnya. Sebenarnya yang pengen tahu tuh bukan kos bersamanya, kos masing-masingnya gitu loh. Karena tadinya dia bersama, satu dipecah-pecah gitu. Nah, karena produknya beda-beda jadinya gitu. Bahkan misalnya ada ayam yang dipotong khusus untuk buat steak misalnya, kan jadi beda kan ya. Buat steak nanti proses yang dibutuhkan apa lagi. Nah, baru nanti ditambah biaya-biaya berikutnya
jadilah harganya berapa gitu. Misalnya tadi 15.000 tuh udah ada, terus nanti oh ayamnya mau dibuat steak misalnya, untuk masakan steak itu kan nanti dia butuh misalnya ada bumbunya, terus ada peralatannya, terus tambahan sayur-sayurnya misalnya. Terus jadinya satu porsinya misalnya yang tadi 15.000 kos ayamnya saja misalnya, karena gede ya porsinya misalnya. Nah, terus nanti jadinya setelah ditambah bumbu-bumbu pas dijual Anda bayar 30.000 jadinya misalnya satu porsi, belum sama nasi misalnya kalau di rumah makan gitu ya, 30.000 Anda makan. Nah, padahal kos ayamnya 15.000, terus nanti sayur-sayur dan sebagainya misalnya jadinya 10.000, jadi untungnya 5.000. Nah gitu cara nentukan harga jual 30.000 itu tadi gitu. Sebenarnya masalahnya gimana caranya, jadi ditelusurnya caranya seperti itu. Karena memang sih enaknya belinya ayamnya langsung potongan aja gitu, langsung maksudnya oh saya beli dada aja gitu biasanya kan, itu cara lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau misalnya Anda dari satuan ya caranya seperti ini. Itu salah satu cara ya, pakai metode satu autopisik namanya. Nah, pelajaran ini lebih mudah dari chapter 6, 7, 8, 6, 7, sorry. 8 dan 9 itu lebih mudah. Yang ribet memang 5, 6. Ya, 5, 6, 7 itu paling ribet. Ya. Paham nggak? Yang autopisik paling mudah, makanya saya langsung kasih autopisik saja. Jadi kalau nanti Anda mau buka usaha udah kebayang gitu ya caranya gitu. Nggak asal gitu loh Anda kasih harganya ya. Karena bukan apa-apa ya. Saya tuh kemarin tuh ada mahasiswa saya, dia lulus kuliah tuh mau buka usaha gitu. Bagus usahanya. Dia buat usaha pizza buah tuh di Batam. Jarang, belum ada di Indo pun jarang tuh warung makan pizza buah. Jadi dibuat kayak kafe gitu. Makanan sehat lah ya, tapi menu utamanya tuh pizza, tapi banyak jus juga sih. Nah cuman pizzanya tuh uniknya apa, dia diisi buah gitu, bukan apa namanya daging gitu ya. Nah usahanya udah lama tuh, udah 3 tahun atau 4 tahun ya, lupa saya, sejak dia lulus kuliah itu. Terus kemarin tahu-tahu dia jurusan informatika bukan akuntansi banget. Cuman temennya itu yang ceweknya, pacarnya sih mahasiswi saya, dia akuntansi. Oh ya ada di Bandung ya, saya nggak tahu. Meskipun orang Bandung, saya nggak jarang jajan di Bandung saya mbak. Terus apa namanya? SMS di WA inbox ke saya, barulah 2 mingguan yang lalu inbox ke saya, Bu gimana caranya? Kok makin lama kok makin gak ada hasilnya, dia bilang gitu. Maksudnya saya bilang saya nggak paham kan, ini apa usahanya itu loh Bu, nggak tahu kok, maksudnya ya rugi lah gitu ya. Waduh, loh terus gimana selama ini cara ngitungnya, dia bilang gitu. Ada Bu buat aplikasi cara ngitungnya, dia bilang. Cuman ya nggak tahu aplikasinya seperti apa ya, karena saya juga nggak pernah lihat kan. Terus cuman kok jadi minus semua. ya itu karena memang costing tuh sangat penting kalau Anda mau buka usaha. Serius, pelajaran akuntansi biaya ini kalau nanti Anda mau buka usaha sendiri, lulus kuliah misalnya mau buka usaha tapi bidangnya makanan ya, bidangnya misalnya usaha produksi, itu sangat-sangat penting. Karena kalau Anda tidak pandai-pandai ngitung costnya, rugi jatuhnya gitu. Ya, paling penting. Biasanya pun kami kalau misalnya diundang dari UKM di Batam misalnya ya, kalau misalnya kita mau ngasih bantuan apalah ya, pembukuan lah gitu ya, kalau untuk ke usaha kecil menengah tuh yang paling sering kami ini adalah akuntansi biaya, karena memang masalahnya di situ gitu. Akuntansi biaya dulu, nanti salah mereka gitu ngitung harga jualnya gitu kan, karena mungkin basicnya nggak pernah dapat sama sekali gitu. Itu jadi penting banget. Terus ini benar-benar konsep dasar ya, dari kemarin minggu lalu Anda belajar pesanan, terus proses, terus jangan saya nggak pernah ngasih contoh pabrik deh ke Anda tuh kayaknya. Bayangannya cuman makanan, karena memang pikiran saya ya
apa ya, ya biar kalau Anda membuka usaha nanti kepikir gitu loh. Kalau pabrik kita nggak kebayang juga kan. Saya mau menjelaskan IC, menjelaskan bahan kimia ke Anda juga Anda pusing ngebayanginnya. Ya lebih enak makanan, lebih cepat nangkap, lebih kebayang ya, dan nggak ngantuk maksudnya malam-malam. Terus metode keduanya saya jelaskan, mungkin saya lompat tadi kan langsung auto fisik ya. Terus kita lihat metode nilai pasar. Metode nilai pasar. Nah, kalau metode nilai pasar ini, kalau tadi kan cost-nya 30.000, ingat kita masih pegang kasus ayam tapi cost 30.000. Nah, sekarang udah ditentukan tadi, kita kan tadi udah tahu ya yang harga yang kita kasih ambil contoh tadi sebenarnya ayam dada yang kalau pakai unit tadi dia setengah kilo 15.000 gitu ya. Nah, sekarang kalau pakai nilai pasar kira-kira bagaimana caranya gitu. Nah, kalau pakai nilai pasar ini dia ada asumsi. Ya, asumsinya itu cost-nya 150. Asumsinya nilai pasarnya itu di sini kalau contoh di buku ini kan 200.000. Nah, misalnya tuh tadi itu kan cost. Susahnya cost-nya ini karena apa? Saya nggak menjelaskan dari awal tadi Anda cost-nya dibeli di pasar atau bagaimana ayamnya tadi ya. Nah, mungkin ayamnya itu harganya Anda dapat dari pelanggan Anda yang memang murah gitu segitu ya. Nah, kalau diasumsikan nilai pasar itu maksudnya tadi yang 30.000 tadi itu kan harga kos kita. Ternyata di pasar secara umum ayam itu sebenarnya harganya misalnya 40.000 gitu. Nah, karena harganya 40.000 berarti kita harus tahu kira-kira harga pasarnya bagaimana. Ini namanya nilai pasar. Ya, pendekatannya nilai pasar. Nah, nilai pasar tadi cara ngitungnya, misalnya tadi kan satu ekor ayam harganya 40.000, terus kuantitasnya sudah harus tahu ya, kuantitas tadi misalnya ayam ada yang 500 gram, ada yang misalnya nanti 250 gram, ada 300 gram, ada yang 100 gram, 100 gram misalnya gitu. Jadi pokoknya jadinya 1 kilo kan ya. Nah, kemudian cara ngitungnya kalau di contoh di buku ini kan total nilai pasarnya 200.000 tapi sudah diketahui nilai masing-masing gitu. Nah, misalnya kalau di contoh kita nggak tahu masing-masingnya, pokoknya taunya totalnya aja. Nah, kalau totalnya aja berarti kita harus tetap pakai timbangannya ya, pakai jumlah gramnya. Misalnya kalau ayam tadi 500 gram, misalnya 500 gram 500 per 1 kilo kan setengah ya, per 1.000 kan setengah ya, 5 per 10 setengah kali misalnya. Nah, total harganya 40.000. Kalau tadi kan 500 per 10.000 kali 30.000. Kalau sekarang dikali, sebentar saya keliru, 75 per 200, iya dikali 40.000. Betul. Kalau tadi dikali 30.000, sekarang dikali 40.000 gitu. Bedanya itu karena kalau tadi kan 30.000 tadi memang cost-nya gitu. Kalau 40.000 itu nilai pasarnya. Jadi berapa? 20.000 ya. Nah, jadi ayam tadi 20.000. Itu bedanya pendekatannya. Karena beda pendekatan jadi beda gitu. Nah, kenapa harus pakai harga pasar kira-kira pendekatannya? Kenapa nggak pakai cost aja? Ya sebenarnya sih tergantung Anda mau pakai yang mana nantinya gitu loh. Cuman kalau pakai pasar itu kan harga pasar itu kan lebih mendekati maksudnya, supaya ya Anda kan kasih untung gitu ya maksudnya.
supaya Anda pasti untung. Jadi pakai asumsinya cost dari dada tadi 20.000 ya, bukan 15.000. Tadi yang pertama 15.000 ya, karena 500 per 10 aja deh, setengah kilo kali 30.000 yang pertama. Ya lebih untung memang. Kan enak kalau pakai harga pasar ya, nggak repot juga ngitungnya. Udah tahu harga jual di pasar berapa. Nah tapi ini kan harga pasarnya masih harga pasar, ayamnya masih belum diapa-apain ya, masih potongan gitu. Ya anggaplah Anda beli di desa, terus Anda jual di kota, dipotong-potong, duduk di pasar, terus jual gitu. Jualnya itu dadanya sendiri, terus pahanya sendiri, jadi belum diapa-apain. Nah itu pendekatan itu bisa dikerjakan untuk kasus contoh dua ini, metode output fisik dan metode nilai pasar. Ini paling gampang lah itu kalau nanti Anda mau jualan, ibaratnya seperti itu. Tapi kan Anda masih bisa nambah untung di situ ya, 20.000 nilai pasar ya. Kalau misalnya Anda mau untung dikit-dikit, tambahinlah yang ini, tambah 1.000, misalnya 21.000, untungnya 1.000 misalnya satu potong gitu ya. Nggak bisa gede-gede kan untungnya, apalagi kalau udah harga pasar, orang kan taunya harga pasar tuh. Kemudian paham ya dua metode ya, masih mudah ini. Terus metode cost unit rata-rata, ini masih mirip. Yang agak susah nilai transaksi bersih. Nah, kalau yang metode cost unit rata-rata ini kira-kira bisa diterapkan gimana ya? Rumusnya cost bersama dibagi jumlah total seluruh produk. Di sini kalau contoh di sini cost bersamanya 150 juta kalau ini ya. Unitnya 60.000. Nah, cost per unitnya 2.500. Ini sebenarnya mirip yang unit juga. Mirip yang unit. Total tadi 30.000 dibagi, caranya dibalik 30.000. Ini yang ketiga ya, saya nggak kasih nomor. 30.000 karena cost unit rata-rata. Jadi bagi jumlah unitnya kan tadi 1.000 kan, 1 kilo kan. Jadinya harga per gram. Jadi 30 dibagi itu berapa? 30 ya. 30 rupiah per gram berarti ya. Benar nggak? 15 rupiah benar. 30 rupiah per gramnya. Kalau per on berarti 300. Kalau per kilo ya 30.000 tadi. Gitu. Jadi 30 rupiah per gram. Itu unitnya. Ya tinggal nanti sama aja dikali lagi 30 kali misalnya 500 gram 15.000, tergantung ininya ya. Masih mudah juga, ini mirip masih dengan cost per unit, cuman beda cara pendekatannya aja tapi hampir sama. Nah kalau Anda lihat di buku kan udah langsung pakai tabel ya. Kalau saya kan cuman pembagi yang di atas ini saja. Kalau tabel ini kan dialokasikan, maksudnya satu-satu sesuai produknya. Nah kemudian metode nilai pasar, metode rata-rata berbobot. Mana metode nilai transaksi bersih ya? Oh, yang nilai pasar tuh ada 2 ya, nanti dulu deh. Soalnya itu agak susah nih. Nah, metode rata-rata berbobot itu kalau itu metode rata-rata berbobot itu dikasih bobot ya, dikasih bobot, unitnya udah tahu, misalnya kayak
ayam tadi berapa gram masing-masing, terus nanti dikali bobot dulu. Misalnya oh ini bobotnya, ya kebayangkan kalau misalnya ayam bobot ayam tadi kan 4, kita bagi 4 tadi, ayam dada, paha, sama ceker, sama kepala. Nah, itu bisa dikasih bobotnya dilihat dari yang paling mahal kan harganya. Misalnya yang paling mahal dada misalnya bobotnya 4 misalnya, terus ayam paha 3 misalnya, atau bobotnya cuman misalnya 3, 2, 1 saja misalnya, ceker sama kepala dibobot 1 dua-duanya misalnya, atau 2 pun bisa ya. Dada sama ayam misalnya dibobotin 2, ceker sama kepala dibobotin 1 gitu, dibobot aja itu maksudnya, kasih poin ya. Nah kemudian metode unit kuantitatif. Nah kalau metode unit kuantitatif itu sebenarnya mirip dengan output fisik juga. Hasil per pon dari per ton bahan batu bara, bahan ya, ini mirip dengan yang fisik ya, namanya juga unit kuantitatif nih. Nah kemudian saya balik dulu ke yang nilai terrealisasi bersih. Nah nilai terrealisasi bersih itu yang metode nilai pasar. Nilai pasar itu ada tambahannya ya. Nilai pasar kan ada 2, nilai pasar titik pisah dan nilai terrealisasikan bersih. Nah nilai terrealisasikan bersih itu kondisinya tidak pada saat barang itu masih diproses lagi, contohnya tadi itu, contohnya seperti gambar di tabel mana dia. Nah tabel ini tadi, jadi ada proses berikutnya, proses berikutnya itu, nah contohnya seperti ini, ada tambahan. Nah itu maksudnya untuk nilai terrealisasi bersih. Nah cara ngitungnya tidak bisa langsung seperti metode nilai pasar yang paling atas ini, tapi modelnya tuh kita tahu dulu harganya, harga barang tersebut ketika sudah diproses lebih lanjut gitu. Contohnya misalnya kalau ternyata nilai pasarnya ayam tadi itu, misalnya ternyata kalau KFC itu harganya misalnya di Indonesia kan sekitar 17.000 ya, tanpa ini ya, tanpa nasi ya, lupa saya 15 atau 17. Nah anggaplah misalnya kalau tadi kita masih pakai dasar unit tadi kan 15 nih, kita tahu 15.000. Nah anggaplah misalnya harga ayam itu kalau sudah dikasih bumbu dijual, harga pasarnya, nah karena nilai pasar ya, harga pasarnya misalnya ayam tadi 25.000 misalnya, karena sudah dikasih bumbu. Nah 25.000 misalnya. Nah dari harga 25.000 ini kita harus kurangkan dulu dengan cost untuk proses 25.000 itu kan ada tepung, ada tenaga kerja misalnya, itu kurangkan dulu costnya, misalnya 7.000 aja deh, kurang 7.000. Jadi nilainya jadi berapa? 18.000 ya. Nah 18.000 ini sebenarnya 18.000 tuh ini nilai bersihnya. Nah nilai bersih 18.000 ini itu yang akan dijadikan sebagai nilai pasarnya gitu, nilai istilahnya nilai costnya untuk menentukan nanti ini akan kita bagi gitu loh. Jadi jadi cost bersamanya yang 18.000 ini sebenarnya, itu maksudnya harus dikeluarkan dulu biaya-biaya untuk memproses tingkat selanjutnya ya. Contoh di sini kan kalau Anda lihat ini cost totalnya kan 265, tadinya 200, jadinya 265 karena ada
tambahan biaya. Kalau misalnya dilihat halaman 8.16 itu kan ada yang kolom A, B, C, D, E, F. Nah, ya kos pemrosesan itu di E 56. Jadi totalnya yang tadi 200 ditambah 200.000 ya, 200 juta ya, tambah 56 juta jadi 206. 56 kok 65 100, pokoknya totalnya 265 jadinya. 265 itu dibagi pakai berdasarkan nilai totalnya tadi ya, nilai pasarnya kan 72.000 per 265 dikali 150. Nah ini kalau tadi saya kan pakai 18, ini asumsinya ayamnya saja gitu. Nah tapi misalnya kalau ini ditambah-tambah 25 nya ditambahkan dengan dada paha dengan yang lain, total misalnya yang tadinya harusnya 30 jadi totalnya misalnya 50 ya. Nah, 50.000 kalau sudah dijumlah. Nah 50.000 kan total ya misalnya. Nah nanti bisa dipakai setengah tadi, 50/10 tadi ya, 50/100, 5/10 sorry. 5/10 dikali kos awalnya 30.000. Nah, itu bisa pakai itu. Jadi dapat total nanti alokasinya 5/10. Kok 30.000? 50.000. Kenapa saya jadi bingung? 72 harus pakai nilai pasar. Nilai pasarnya tadi berapa sih? 72. Tadi hapus dulu, mana penghapusnya? Nggak bisa. Nilai pasarnya 25.000, 50.000 total tuh 18, 25/50 harusnya 25/50 dikali 30.000. Jadi dapat nanti alokasinya berapa. Pokoknya 150.000 nya dasarnya pakai harga yang utuh ya, harga yang total semuanya. Nanti baru kosnya ditambahkan lagi dengan kos tambahannya. Itu selanjutnya kalau bab yang berikutnya yang sistem produk sampingan itu sebenarnya lebih banyak ke untuk menghitung kosnya. Jadi produk sampingan itu bisa diakui sebagai pendapatan, diakui pada pendapatan kotor atau diakui pada saat pendapatan bersih sebagai kos pengganti, terrealisasi, terus metode nilai pasar ya, produk sampingan. Nah produk sampingan itu contohnya, kalau saya sih nilainya kalau di ayam kayak ceker itu jadinya produk sampingan sebenarnya. Bisa dimasuk kategori produk sampingan. Kenapa dikategorikan produk sampingan? Karena dianggap bukan produk utama, itu aja intinya. Karena bukan produk utama ya. Kalau produk utama dia pasti masuk ke kos bersamanya. Kalau bulunya bisa diproduksi, misalnya bisa menghasilkan uang sih sebenarnya bisa aja disebut produk sampingan. Cuman kalau bulunya jadi kita buang, nggak menghasilkan gitu maksud saya, malah jadi kos, jadi nggak bisa disebut produk sampingan. Ya kan nggak ada pendapatannya kan. Nah kecuali bulunya itu mau
hasilkan ya jadi pendapatan, itu bisa gitu ya. Banyak sih, bisa usus, bisa apa, intinya produk sampingan tuh bukan produk utama gitu aja, cara berpikirnya itu dulu. Jadi seandainya bulu misalnya mau diproses, dijual, misalnya dibuat apa namanya untuk tenis apa bulu tangkis itu, berarti kan ada penghasilan kan. Nah itu bisa, kok itu bisa, itu juga bisa sebenarnya gitu. Makanya sangat tergantung. Kalau misalnya nggak dipakai sama sekali, dibuang, ya jangan gitu, jangan diakui produk sampingan gitu. Tapi kalau misalnya realnya nanti pas Anda punya usaha ternyata, atau pas Anda bekerja ternyata dari ayam 1 ekor itu semuanya jadi penghasilan, nggak ada yang dibuang satupun, ya sampai jeroan-jeroannya pun bisa ya, ususnya segala macam, nggak banyak yang dibuang intinya gitu, sampai bulunya dipakai, ya itu bisa nanti Anda akui gitu sebagai yang utama. Jadinya dihitung dulu cost bersama, setelah itu nanti kalau ada produk sampingannya dihitung sampingannya itu sebagai apa gitu. Metode pengakuan penghasilannya ya tergantung mau diakui pada saat nanti penjualan, apa pas pada saat produksi. Sebenarnya sih kalau saya sih membaginya dua macam, pada saat produksi sama penjualan sebenarnya ya. Nah, terus nanti kalau di sini dia ada 5 kan metodenya. Metode ini maksudnya, metode pengakuan ini maksudnya ditaruhnya di laporan keuangan di mana sih gitu. Ini kan ini sebenarnya format laporan keuangan, diakuinya di mana gitu. Ingat gak laporan keuangan metode pertemuan minggu pertama, formatnya itu loh. Nah ini sebenarnya formatnya lanjutan dari itu, cuman kalau dulu kan kita cuman penjualan tok gitu. Nah kalau sekarang tuh penjualan terbagi menjadi penjualan produk utama dan penjualan produk sampingan gitu maksudnya. Jadi lebih lengkap gitu catatannya, supaya diketahui penjualannya. Tapi ada yang nggak diakui pada saat penjualan, yang pendapatan bersih itu kan setelah selesai penjualan baru diakui. Tuh. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut, soalnya saya mau ke bab 7. Ini latihan bab ini minggu depan lagi. Ya, kita ke bab 7 dulu ya. Latihan soal. Lupakan dulu yang ini ya, biar nggak pusing bab 7-nya. Bab 7 soalnya masih hitung-hitungan yang kemarin itu. Unit ekuivalen masih ingat kan? Saya harus ngingatin lagi ekuivalen unit jadinya. Agak jelimet nih bab 7 ini karena 67 nih, bukan 7 aja. Karena ekuivalen unit. Minggu depan baru kita latihan produk sampingan. Terus ekuivalen unit. Saya modul 6 sudah dibahas, modul 7 ya. Modul 7 nomor berapa ya? Udah baca belum bab 7? Modul 7 lagi. M712 halaman nomor 5 berarti ini ya. Nah, nomor 3 tes formatif 1 halaman 711.
Yang nomor 1 itu, berikut ini adalah pengaruh penambahan bahan baku di Departemen 2. Nah, kalau ada tambahan bahan di Departemen 2 yang pengaruhnya apa gitu. Yang pertama, A, unit produksi bertambah dan kos produksi tetap. Unitnya tambah, kosnya tetap. Terus B, unit produksi tetap dan kos produksi bertambah. Terus yang C, unit produksi bertambah dan kos produksi akan meningkat. D, unit produksi tetap dan kos produksi tetap. Nah, yang memungkinkan sini B, C, dan D. Kalau A nggak mungkin, masa kalau ada nambah bahan baku nggak nambah kos gitu, nggak mungkin yang A-nya. Kalau yang B, C, D mungkin saja gitu kondisinya, tapi A harusnya nggak mungkin. Tapi yang D juga, BC bisa, D juga bisa jadi sih. Unit produksi tetap, daripada yang D ya malah ya. Unit produksi tetap dan kos produksi tetap. Unit produksi tetap. Ya, kalau dikuncinya sih D. Tapi yang A itu juga bisa jadi yang kalau di sini unit produksinya bertambah dan kos produksi tetap. Ya, unitnya nambah, kosnya tetap. Ya, bisa jadi lah. Tapi saya nggak yakin kalau kos produksi tetap sebenarnya, karena logikanya pasti kos itu nambah. Terus yang nomor 2, jika penambahan bahan baku di Departemen 2 berpengaruh pada penambahan unit produksi, maka pengaruh selanjutnya akan selalu jika penambahan baku di Departemen 2 berpengaruh pada penambahan unit produksi, maka pengaruh selanjutnya akan selalu kos bahan baku di Departemen 2 akan bertambah. Kos unit transferan dari Departemen 1 akan disesuaikan. C, meningkatkan kos unit total. D, menurunkan produk dalam proses akhir. Akan selalu kos unit transferan dari Departemen 1 akan disesuaikan. Jawabannya B, kos bahan baku. Ya, disesuaikan kos unitnya. Kemudian yang nomor 3, berikut ini adalah data produksi dan kos produksi PT Gesit pada bulan November 2000 XX. Unit yang pertama datanya ya, unit masuk 52.000. Nah, pertanyaannya, terus ditransfer ke Departemen B-nya tanda tanya. Tapi di Departemen B ada tulisan diterima dari Departemen A. Jadi kira-kira gimana ditransfer ke Departemen B-nya berapa? Kalau diterima ada angkanya. Nah, ini jawabannya itu 45.000. Maksudnya yang ini kan gampang nih pertanyaan yang nomor 3 ini. Sayang gitu kalau sampai nanti Anda salah ya. Jadi kan intinya rumus minggu lalu itu masuk kemudian keluar, masuk itu sama dengan unit masuk sama dengan unit keluar atau unit jadi ditambah persediaan akhir kan ya, harus sama ya angkanya ya. Ya, jadi 52.000 ini yang masuk. Terus ada informasi
diterima dari departemen A. Nah, diterima dari departemen A itu sama dengan yang dikirim. Makanya jawabannya 45.000. Ya, ini kan soalnya ini departemen A 45.000. Nah, maka ini sama dengan yang ditransfer sama dengan yang diterima kan harusnya. Kan dari departemen A dikirim ke departemen B. Nilainya sama 45.000. Cuman ini dikasih tanda tanya. Jadi jawabannya 45.000. Kemudian tambahan unit ditanya lagi nih, produk dalam proses akhirnya berapa? Sebelum tambahnya, produk dalam proses akhirnya cara ngitungnya 52.000 dikurang 45 sama dengan 7.000 ya, karena 45 dikurang dengan 7.000 sama dengan 52.000. Ini jumlahnya harus sama yang ini. Ngerti nggak ini? Yang ini dulu, nomor 3 dan 5. 3 dan 5. 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Yang mana yang nggak ngertinya Mbak Tini? Gimana? Manage more whiteboard. Paham yang tadi ya, yang transfer ya? Departemen A, departemen B kan. Nah, barang selesai departemen A tadi total diproduksi departemen ini kan 52 ya. Terus ternyata departemen B 45 kan. Nah, karena barang itu kan dikerjakan pasti sekuen ya kemarin tuh, berurutan dari departemen A diselesaikan terus dilanjutkan ke departemen B, nggak sekali gitu, nggak langsung, nggak misalnya, bukan yang tipe yang yang selektif itu, yang pilih yang departemen A dan departemen B beda yang dikerjakan. Ini bukan yang paralel ya, ini sekuen. Jadi dari departemen A ke departemen B. Nah, jelas-jelas yang diterima dari departemen B 45, berarti barang yang transfer dari A adalah sama dengan 45 gitu. Itu maksudnya jawabannya nomor 3 kan. Nah, nomor 4, karena totalnya 52 terus selesainya 45, maka sisanya 7 ya. Bisa ya itu ya. Terus tambahan unit ke produksi. Tambahan unit ke produksi itu berapakah tambahan unit ke proses di departemen B? Nah, soalnya ini udah diketahui 45.000 di ininya di transfer dari departemen A-nya. Terus jadinya 43. Harusnya kan 45. Kalau jadi kan berarti berkurang 45 dikurang 43, harusnya sisanya 2 kan ya harusnya. Tapi diketahui di sini sisanya 12. Harusnya kan sisa 2. Tapi ternyata sisanya 12. Berarti ada tambahan sebesar 12
Ada tambahan sebesar 12 dikurang 2, 10.000 ya.